Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kembali bertemu dalam ibadah Minggu 22 November 2020. Kita akan memulai ibadah kita dengan bangkit. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam pujian seindah siang disinari terang, sebuah pujian yang mengingatkan kepada Tuhan sebagai Allah yang memelihara kehidupan kita. Cara Ia mengasihi diri kita dalam dekapan kasih yang lembut. Kita bernyanyi dari PKJ 242 ayat yang pertama sampai yang kedua. Seindah siang disinari terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa ibadah kita pada hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini dalam kalender liturgi kita memasuki Minggu Kristus Raja. Raja yang menegakkan keadilan dan peduli kepada mereka yang lemah. Gembala yang mengajak umatnya bersedia untuk saling mengembalakan sehingga tercipta kerajaan surga di tengah kehidupan yang kita punyai. Seperti nyanyian yang akan kita nyanyikan, gembala baik bersuling dan merdu. Gambaran akan gembala yang membawa diri kita kepada tempat yang baik untuk dikunjungi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, Gembala baik bersuling dan merdu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai domba-Mu acap kali tidak mengikuti arah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami acap kali lebih senang dengan jalan yang kami buat sendiri. Ampuni diri kami Tuhan. Kami juga memohon pengampunan-Mu ketika diri kami tidak menjadi sahabat bagi sesama kami, tidak dapat membawa orang lain ke jalan kebenaran-Mu. Kuatkanlah kami dalam kehidupan ini melalui dekapan kasih-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik. Amin. Berita anugerah untuk minggu ini. Berita anugerah Tuhan Yesus Kristus diambil dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Damai Kristus besertamu. Jemaat, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 405 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. See you.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, dalam perjalanan kehidupan kami, begitu banyak gelombang yang menerpa dalam perjalanan ini. Perjalanan yang seringkali membuat kami lelah. Perjalanan yang seringkali membuat kami tidak peduli dengan sesama kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan kembali diingatkan untuk mencintai, untuk mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan biarlah firman yang bersama akan kami renungkan dapat menjadi kekuatan bagi kami sekalian dan dapat kami lakukan di dalam keseharian kami. Berkati hamba Tuhan, di tengah kekurangan yang hamba punyai, kiranya setiap kata yang keluar dari mulut hamba menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, Raja di dalam kehidupan yang kami miliki. Amin. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 95 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara,
dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkisah ada seorang raja atau tamu agung yang akan datang ke rumah jemaat sekalian. Jadi bayangkan, tiba-tiba ada telepon menghubungi jemaat sekalian, lalu mengatakan bahwa raja atau ada seorang tamu agung akan datang ke rumah jemaat sekalian. Kira-kira apa yang akan kita persiapkan? Wah, tentu banyak banget gitu ya. Pertama, mungkin kita akan beres-beres rumah. Kita akan merapikan semua perlengkapan yang ada di rumah kita. Peralatan yang ada di rumah kita bersihkan, kita cuci kembali, kita rapikan semua rumah kita. Bahkan mungkin kita cat ulang rumah kita gitu ya jemaat sekalian. Lalu kedua, kita akan menyediakan makanan yang mewah atau makanan yang enak untuk menyambut tamu agung tersebut. Atau kita akan menelepon atau menghubungi Pak RT, Pak RW. Pak, ada raja yang akan datang ke rumah saya nih. Yuk kita gotong royong untuk membersihkan lingkungan kita. Dan beberapa hari kemudian, sang tamu akhirnya datang dengan membawa banyak media. Wah, tentu kita kalau diliput media ya, tentu ingin pakaian yang rapi, ingin pakaian yang terbaik yang bisa kita pakai. Lalu ketika ngobrol dengan sang tamu, sang raja, pasti kita juga akan memperhatikan tutur kata yang kita ungkapkan. Bahkan kita akan memberikan senyum terbaik yang kita punyai. Itulah Alkisah atau bayangan ketika diri kita akan menyambut seorang raja atau seorang tamu agung. Jemaat sekalian, menarik ketika kita melihat bacaan yang kita punyai pada hari ini. Bacaan tentang penghakiman terakhir. Ketika Kristus menceritakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Bagaimana sang raja datang. Sang raja yang pada akhirnya memilih orang-orang yang berkenan kepadanya. Yang sebelah kanan, orang-orang yang mengasihinya. Sebelah kiri,
orang-orang yang tidak mengasihinya. Lantas pertanyaan sederhananya adalah, bagaimana kita tahu bahwa diri kita mengasihi Tuhan? Inilah yang ditanyakan dari cerita yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Bagaimana diri kita mengasihi Engkau? Engkau adalah Raja. Maka Kristus menjawab, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ungkapan yang Kristus berikan ini diejawantahkan, diaplikasikan oleh seorang seniman bernama Timothy Smalls. Karyanya bisa kita lihat seperti gambar berikut, jemaat sekalian. Ada yang aneh dari gambarnya? Coba perhatikan jemaat sekalian. Iya, rasanya gambarnya kok agak menyeramkan gitu ya. Rasanya gambarnya kok bikin kita merasa ketakutan. Karena apa? Sebuah patung sedang tidur dan patung itu tidak mempunyai wajah karena patung itu diselimuti oleh selimut yang membalut dari atas sampai kaki dari patung tersebut. Tapi kalau kita perhatikan, di kaki tersebut ada sebuah tanda luka yang mengisyaratkan bahwa patung tersebut adalah Kristus. Timothy Smalls, seorang Katolik berasal dari Kanada, membuat patung tersebut diinspirasi dari bacaan kita pada hari ini. Ia ingin men-challenge, ia ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana ketika Kristus menjadi seorang tunawisma. Ngomong-ngomong, patung ini bernama atau mempunyai nama Homeless Jesus. Kristus yang tunawisma. Tentu kita tidak berpikiran gitu ya, bagaimana seorang raja digambarkan sebagai seorang tunawisma, homeless, seorang yang tidak mempunyai tempat tinggal, seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan lain sebagainya, seorang yang terasing di dalam kehidupan masyarakat sosial. Tetapi inilah sebuah karya yang kembali mengingatkan kepada kita bahwa Kristus ingin diri kita mengasihinya dengan konkret. Konkret bagaimana? Yaitu mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi orang yang tidak kita sukai. Mengasihi yang konkret itu seperti apa? Kasih itu bukan wacana, kasih itu bukan sebuah studi akademis, kasih itu bukan sebuah rentetan kata yang tanpa ada sebuah tindakan. Alkisah dalam cerita Antonio de Melo mengisahkan tentang ada 3 orang pemuda. Mereka sedang duduk-duduk di sebuah kafe. Tepat di sebelah mereka ada beberapa anak kecil yang sedang bermain di kafe tersebut. Obrolan dari 3 anak pemuda tersebut seperti ini. Kalau sesuatu terjadi terhadap kafe ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Semuanya kompak menjawab, mereka akan langsung menyelamatkan anak-anak di sebelah mereka. Hebat. Kasih yang luar biasa. Beberapa menit kemudian, terdengar ledakan dari dapur di kafe tersebut. Ledakan besar. Sejurus kemudian, semua orang menyelamatkan diri, kecuali 3 anak kecil tersebut. 3 anak kecil yang tidak sempat untuk melarikan diri. Kasih tanpa ada sebuah tindakan menjadi sebuah wacana, menjadi sebuah angan-angan, menjadi sebuah hal yang kosong.
Dan bukankah di dalam bacaan kita, Kristus ingin mengingatkan kepada kita bahwa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, haruslah diperlihatkan dengan sebuah tindakan konkret kepada sesama manusia, kepada mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang tak mempunyai siapa-siapa. Kasih yang konkret adalah kasih yang mengunjungi, kasih yang melawat, bukan hanya sekedar rencana, tetapi ada sebuah aksi nyata di dalam kasih tersebut. Bukankah ketika kita melakukan sesuatu dengan dasar kasih kita kepada Tuhan menjadi sebuah ungkapan syukur kita atas pemeliharaan yang Tuhan telah berikan pada kita? Jemaat sekalian, pada masa-masa saat ini, ketika kita diperlihatkan bagaimana banyak berita bermunculan, ketika banyak orang disanksi sosial oleh karena ketika berada di jalan tidak memakai masker, atau ketika mereka sedang asik kumpul, tiba-tiba ada razia, mereka harus dihukum. Tentu hal ini menjadi sebuah hal yang disayangkan. Karena apa? Karena di dalam suasana seperti ini, kita selalu harus mengingat namanya 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan inilah yang harus kita lakukan. Semuanya ini akan terasa lebih enjoy, akan terasa lebih ringan ketika kita melakukannya berdasarkan kasih kepada diri kita dan juga sesama kita. Dan biarlah ini menjadi sebuah ungkapan rasa syukur kita terhadap kasih yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu keselamatan kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana diri kita mencintai sesama kita. Ada sebuah kisah tentang cinta yang luar biasa antara seorang sahabat dengan sahabatnya. Alkisah dalam sebuah pertempuran, sang sahabat tidak menemukan sahabatnya di dalam camp. Lalu ia meminta izin kepada atasannya untuk menyusul sahabatnya, untuk ia kembali ke medan perang. Atasannya mengatakan, "Tidak usah kamu kembali. Karena kalau kamu kembali pun, paling kamu hanya menemukan mayat. Kalau kamu kembali pun, saya tidak yakin kamu akan kembali dalam keadaan hidup-hidup." Tetapi ia tidak mendengarkan atasannya. Ia bergegas pergi ke medan pertempuran. Lalu berselang beberapa lama, ia kembali membawa jenazah sahabatnya. Sang atasan lalu mengatakan, "Sudah kukatakan bahwa engkau hanya menemukan jenazah sahabatmu. Dan pada saat ini engkau sudah luka parah dan mungkin tidak terselamatkan." Sahabatnya mengatakan, "Iya, Kapten. Ketika aku datang, sahabatku belum meninggal." Tetapi ia mengatakan bahwa ia percaya bahwa aku akan datang untuk berjumpa dengannya. Bukankah cerita ini mengingatkan kepada kita akan perkataan Yesus bahwa kasih yang besar adalah kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya? Dan biarlah kisah ini, bacaan kita pada hari ini mengingatkan kita bagaimana diri kita mengasihi sesama kita. Bunda Teresa di dalam pelayanannya melihat Kristus di dalam diri anak kecil yang tidak berpendidikan. Bunda Teresa di dalam pelayanannya melihat orang-orang sakit yang terlantar untuk ia obati. Ia melihat Kristus di dalam orang-orang tersebut. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita dapat melihat Kristus di dalam keluarga yang kita punyai? Di dalam
sahabat-sahabat kita, di dalam gereja kita? Apakah kita melihat Kristus di dalam diri orang yang kita bahkan tidak suka? Bukankah dalam hal ini Kristus meminta kita untuk mendoakan, iya, bahkan mendoakan orang-orang yang tidak kita sukai? Jemaat sekalian, biarlah Roh Kudus menguatkan kita untuk dapat mengasihi sesama kita, karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan bersama. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat melihat cinta kasih-Mu di dalam diri saudara-saudari yang kami punyai, ke dalam diri orang yang bahkan tidak kami kenal, dan juga kepada diri mereka yang kami tidak suka, Tuhan. Biarlah melalui itu kami dapat menyebarkan cinta kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan ya Tuhan, mampukan kami sebagai gereja-Mu untuk terus melakukan pelayanan di tengah pandemi yang pada saat ini ada di sekeliling kami. Biarlah pelayanan gereja-Mu tidak mati. Biarlah gereja-Mu dimanapun kami berada dapat terus menjadi sahabat bagi mereka yang diasingkan oleh dunia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk GKI Pulau Mas yang pada saat ini terus berjuang menjadi sahabat bagi mereka, orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Dan kami juga secara khusus untuk berdoa bagi para panitia Natal pada tahun ini. Biarlah pelayanan yang mereka lakukan dapat dilakukan dengan sukacita. Biarlah pelayanan yang mereka lakukan semuanya ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini tengah bersukacita oleh bertambahnya umur mereka, Tuhan. Biarlah tangan kelimpahan Tuhan bersama dengan mereka. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan, sekolah, di dalam kehidupan yang mereka punyai. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tengah berjuang di dalam pemulihan oleh kondisi fisik yang mereka alami pada saat ini. Kiranya Tuhan mampukan mereka. Berikan Tuhan semangat di dalam proses pemulihan ini. Biarlah melalui obat-obatan, makanan, bahkan juga perhatian keluarga dapat menjadi kekuatan bagi mereka di dalam masa pemulihan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami cintai, bangsa Indonesia ini Tuhan. Di tengah pergumulan yang kami rasakan, biarlah kami dapat ikut serta di dalam menciptakan, di dalam kedamaian hidup berbangsa ini Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada hari ini kita akan memberikan ucapan syukur melalui persembahan yang akan kita berikan. Persembahan dapat diberikan ke rekening gereja melalui rekening BCA, Mandiri, dan BRI. Persembahan ini didasari dari 1 Tesalonika 5 ayat yang 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita bernyanyi dari PKJ 147 ayat yang pertama dan ketiga. Di sini aku bawa Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Melalui persembahan ini kiranya dapat dipakai oleh gerejamu dalam melakukan pelayanan terhadap umat-Mu. Inilah doa kami, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita akan meminta berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.